Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ibu selalu berdoa, mudah-mudahan di kondisi wabah corona ini kalian selalu dalam lindungannya, kalian semua juga dalam keadaan sehat. Baik, kita mulai saja. Sekarang Ibu akan lanjut dengan materi baru setelah kalian menyelesaikan UTS. Kita lanjut di materi baru, yaitu di bab 4 tentang akuntansi kewajiban lancar dan penggajian. Di bab 4 ini untuk penggajiannya kita lanjut di minggu depan aja. Jadi sekarang Ibu lebih fokus ke kewajiban lancar, yaitu kewajiban lancar jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Jadi tapi Ibu lebih diprioritaskan kewajiban lancar untuk yang jangka pendek. Baik, sebelumnya harus kalian pahami dulu yang dimaksud dengan kewajiban itu apa. Sebenarnya kewajiban itu adalah bagian dari neraca yang ada, kalau dilihat ada sisi kiri sisi kanan itu ada aktiva dan ada pasiva. Jadi kewajiban itu ada di pasiva. Nah, jadi di sini juga dikatakan bahwa kewajiban itu adalah salah satu elemen dalam persamaan akuntansi. Beberapa jenis kewajiban sebenarnya telah kalian kenal, baik di perusahaan industri, perusahaan jasa, maupun perusahaan industri dagang. Nah, seperti apa aja? Yaitu utang dagang, utang wesel, utang gaji, utang pajak, dan pendapatan diterima di muka. Beberapa waktu yang lalu Ibu sudah menjelaskan, tapi bukan berkaitan dengan utang, tapi piutang yang sama di sana lebih menjelaskan tentang piutang dagang dan piutang wesel. Bedanya kalau piutang itu kan lebih kepada mereka yang mempunyai tagihan gitu ya. Jadi orang lain mempunyai kewajiban terhadap kita. Beda kalau utang wesel itu adalah bahwa kita yang mempunyai kewajiban terhadap orang lain. Nah, di sini hampir semua industri atau perusahaan, baik perusahaan kecil maupun besar, pada umumnya mempunyai kewajiban. Jadi yang namanya perusahaan itu tidak pernah terlepas dari yang namanya kewajiban. Nah, utang atau kewajiban itu adalah merupakan satu kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas, barang, atau jasa di waktu yang akan datang. Contoh, kewajiban yang timbul dari pembelian secara kredit, peminjaman uang dari bank, kewajiban membayar gaji, kewajiban membayar pajak, dan lain-lain. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Nah, apa itu kewajiban lancar? Nah, kewajiban lancar adalah utang yang diharapkan akan dibayar yang pertama dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan. Dan yang kedua, dengan menggunakan aktiva lancar yang ada atau hasil dari pembentukan kewajiban lancar yang lain. Kewajiban lancar meliputi utang wesel, utang dagang, pendapatan diterima di muka, dan biaya yang masih harus dibayar, seperti utang gaji, utang pajak, dan utang bunga. Perusahaan harus selalu memperhatikan besarnya kewajiban lancar dalam hubungannya dengan jumlah aktiva lancar. Jadi hal ini harus menjadi perhatian perusahaan di dalam menjalankan usahanya. Jadi diharapkan kewajiban lancarnya itu harus menjadi perhatian, jangan sampai kewajiban lancarnya lebih besar dari aktiva lancar. Apa yang akan terjadi kalau kewajiban lancarnya lebih besar dari aktiva lancar? Maka perusahaan akan dalam posisi yang rugi atau akan dihadapi pada collab ya. Nah, jadi perusahaan yang memiliki kewajiban lancarnya lebih besar dari aktiva lancar ini, seperti yang saya sebutkan tadi, pasti akan berada pada posisi yang mengkhawatirkan, karena ada kemungkinan perusahaan tersebut tidak akan dapat melunasi kewajibannya yang segera harus dibayar.
Oleh karena itu, manajemen, kreditur, dan investor biasanya memberikan perhatian khusus pada jumlah modal kerja. Jadi modal kerja itu adalah kewajiban lancarnya jangan sampai melebihi dari aktiva lancarnya. Jadi selisih kewajiban lancar dengan aktiva lancarnya itu harus lebih besar dari aktiva lancar. Jadi kalau aktiva lancarnya lebih besar daripada kewajiban lancarnya, itu adalah yang disebut dengan modal kerja. Perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar disebut dengan rasio lancar atau current ratio. Contoh, PT ABC melaporkan bahwa perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 21 juta dan kewajiban lancar 15 juta. Maka modal kerja perusahaan itu ada pada jumlah 6 juta, yaitu selisih dari aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar, dan rasio lancarnya 1,4 berbanding 1. Angka tersebut menggambarkan bahwa PT ABC akan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya. Kenapa? Karena aktiva lancarnya lebih besar dari kewajiban lancarnya. Artinya di sini bahwa perusahaan masih mampu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Nah, sekarang Ibu jelaskan mengenai jenis-jenis kewajiban lancar. Yang pertama adalah utang lancar. Kewajiban yang didukung dengan bukti tertulis secara formal dalam bentuk wesel atau promise disebut dengan utang wesel atau wesel bayar. Ini sudah Ibu jelaskan beberapa waktu yang lalu, tapi memang seperti Ibu katakan tadi, itu berkaitan dengan piutang. Tapi yang namanya promise ini orang pasti akan menginginkan punya kewajiban itu ada kekuatan hukum, karena promise itu adalah yang disebutkan ada orang yang membuat pernyataan kedua belah pihak atau mereka yang menyatakan perjanjian sendiri. Nah, itu promise. Wesel bisa dibuat dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Apabila jangka waktu wesel kurang dari 1 tahun, maka wesel tersebut digolongkan sebagai kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek. Misalkan wesel bisa terdapat ada 2, yaitu wesel bisa berbunga dan tidak berbunga. Sekarang Ibu jelaskan dulu yang wesel berbunga. Jadi di sini yang dimaksud dengan wesel berbunga itu adalah secara eksplisit disebutkan bahwa wesel ini memiliki bunga sekian persen begitu. Jadi misalkan Bank Duta menyetujui untuk memberikan pinjaman sebesar 10 juta pada tanggal 1 Oktober 2012. Untuk itu, bank meminta kepada CP Progo untuk menandatangani sebuah promes perjanjian secara tertulis bahwa dia harus mengembalikan uang dengan tingkat bunga 12% dalam jangka waktu 4 bulan. Maka jurnal yang dicatat adalah oleh si CP Progo ini adalah bahwa dia akan menerima uang sejumlah 10 juta dan kemudian juga dia memiliki kewajiban untuk membayarnya 10 juta itu pada saat penerimaan. Beda ini karena bunganya belum dihitung, jadi dia akan menerima sejumlah 10 juta. Seandainya tahun buku CP Progo berakhir tanggal 31 Desember dan pada tanggal tersebut perusahaan menyusun neraca, maka pada tanggal 31 Desember dibuat jurnal penyesuaian. Maka kan si CP Progo ini pinjam uang sebesar 10 juta pada bulan Oktober. Dia harus mengembalikan dalam jangka waktu 4 bulan. Berarti kalau lihat dari Oktober, November, Desember, di mana Desember itu adalah waktu tahun buku atau harus menyusun laporan keuangan, maka si CP Progo ini harus membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya adalah sudah berapa bulan dia melakukan pada tanggal 3 bulan itu dia harus menyusun sebuah laporan bahwa dia harus mempunyai utang bunga sebesar 3 bulan, yaitu berarti 3/12. Jadi
10 juta dikali 12% dikali 3/12 atau sebesar 300.000. Maka jurnalnya adalah biaya bunga terhadap utang bunga sebesar 300.000 karena memang bunga ini kan belum diserahkan kepada bank, nanti pada waktunya dia harus membayar sejumlah bunganya. Jadi ini bunga adalah merupakan utang bunga yang harus dibayar, sehingga pada saat jurnal penyesuaian dihitung atau pencatatannya adalah seperti ini. Jadi biaya bunga terhadap utang bunga sebesar 300.000. Jurnal untuk mencatat pembayaran nilai nominal. Nah, jatuh temponya pada tanggal berapa? Jatuh temponya itu adalah kan tadi Oktober, November, Desember, Januari berakhir, berarti 1 Februari. Itu adalah jatuh temponya. Maka pada saat jatuh temponya si CP Progo ini harus membuat jurnal, yaitu dia harus membayar sejumlah uangnya. Utang wesanya berapa? 10 ditambah dengan bunganya. Tadi ada utang bunganya 300.000, biaya bunganya 100.000, sehingga total yang harus dia keluarkan adalah 10.400.000. Ini adalah untuk mencatat biaya bunga 1 bulan dan pelunasan wesel. Nah, kemudian sekarang wesel yang tidak berbunga. Sebenarnya wesel tidak berbunga ini bukan dimaksudkan bahwa memberikan pinjaman tanpa bunga. Sebenarnya wesel tidak berbunga ini tetap saja bunganya ada, cuma tidak secara eksplisit disebutkan bunganya seperti yang tadi berbunga sekian persen, tapi sebenarnya yang wesel tidak berbunga itu jumlahnya itu melebihi dari pinjaman yang diterima di awal. Jadi nanti pada saat dia mengembalikan itu dia harus mengembalikan lebih. Nah, misalkan di sini katakan bahwa wesel tidak berbunga adalah wesel yang tidak secara eksplisit menyebutkan tingkat bunga tertentu dalam surat wesel yang bersangkutan. Sebenarnya wesel tersebut tetap mengandung bunga karena peminjam diwajibkan membayar jumlah yang lebih pada tanggal jatuhnya dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diterimanya. Contoh, CP Progo menandatangani wesel dengan nilai nominalnya 10.400.000. Nah, sementara dia itu hanya pinjam 10 juta. Jadi di weselnya itu tertera sebesar 10.400.000. Jangka waktunya 4 bulan tanpa bunga untuk bank duta. Nilai tunai weselnya adalah 10 juta. Maka jurnalnya kas diskonto karena ini adalah wesel yang tidak disebutkan jumlah bunga sekian persen. Maka untuk jurnal wesel tidak berbunga itu jurnalnya seperti ini. Kas diskonto utang wesel 400.000, utang weselnya 10.400.000. Untuk mencatat penerimaan kas dan penarikan wesel 4 bulan tanpa bunga. Kemudian rekening diskonto untuk wesel adalah merupakan lawan atau kontraakon terhadap rekening utang wesel. Dalam contoh, jumlah diskonto sebesar 400.000 merupakan biaya peminjaman uang selama 4 bulan. Oleh karena itu, biaya tersebut harus dibebankan sebagai biaya bunga selama jangka waktu wesel. Jadi selama jangka waktu wesel itu harus dibebankan sebagai biaya bunga. Seandainya CP Progo menyusun laporan pada tanggal 31 Desember 2012, harus dibuat jurnal penyesuaian juga untuk mengakui biaya bunga selama tahun 2012 dan mengurangi saldo rekening diskonto utang wesel sebesar 300.000. Dari mana 300.000 itu? Karena memang tadi peminjamannya di bulan Oktober, November, Desember. Di Desember itu adalah bulan tutup buku, maka
Perhitungannya adalah 3 bulan dalam jangka waktu 4 bulan dikali 400.000 adalah 300.000. Sehingga jurnalnya adalah di tanggal 31 Desember 2012 biaya bunga 300.000, diskonto utang wesel 300.000. Jadi ada beban bunga yang harus dilaporkan di tutup buku pada tanggal 31 Desember, yaitu selama 3 bulan. Dengan adanya jurnal penyesuaian di atas, maka saldo rekening diskonto utang wesel tinggal 100.000. Jadi saldo rekening diskonto utang weselnya tinggal 100.000, bukan 400, sudah dibuat jurnal penyesuaian. Penyajian utang wesel diskonto utang wesel pada neraca, utang wesel 10.400.000 dikurangi diskonto utang wesel 100.000, jadi adalah 10.300.000. Nah, pada tanggal jatuh wesel, rekening diskonto utang wesel akan bersaldo 0 dan nilai jatuh wesel dibayar. Jurnal yang harus dibuat pada tanggal 1 Februari 2013 mengakui bunga 1 bulan dan pembayaran utang wesel. Jadi ada utang wesel 10.400.000, biaya bunga 100.000, diskonto utang weselnya 100.000, kasnya 10.400.000. Untuk mencatat bunga 1 bulan dan melunasi wesel. Nah, perbandingan wesel bunga dan wesel tak berbunga, sebenarnya tidak ada wesel yang tidak berbunga. Pasti wesel itu ada bunganya, cuma tadi sudah disebutkan tidak secara eksplisit. Tapi pada saat pembayaran harus dibayar jumlahnya lebih besar. Baik, wesel berbunga di laporan laba ruginya biaya bunga 300.000 sama dengan wesel yang tak berbunga. Neracanya tadi 10 juta, utang bunganya 300.000, jadi 10.300.000 ini pada saat harus laporan di bulan Desember. Utang wesel 10.400.000 dikurangi diskonto weselnya 100.000, maka 10.300.000. Nah, utang pajak. Sekarang kita beralih ke utang pajak. Barang dan jasa yang kita beli atau kita peroleh sering dikenai pajak atas barang jasa yang kita peroleh. Contoh, tanggal 25 Maret 2002, PT Kelut menjual barang seharga 10.000. Atas penjualan tersebut, PT Kelut memungut pajak pertambahan nilai PPN sebesar 10%, sehingga jumlah kas yang diterima dari pembeli menjadi 11.000. Jurnalnya 2002 bulan Maret tanggal 25, itu kas yang harus diterima oleh PT Kelut itu adalah sebesar 11.000. Penjualannya 10.000 dan utang pajaknya 1.000. PT Kelut ini sebenarnya bukan yang memungut pajak, tapi dia yang kemudian nanti akan membayarkan pajak ke kantor pajak. Jadi pajak itu Baik, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang utang pajak. Nah, di utang pajak ini Ibu akan jelaskan bahwa di salah satu barang dan jasa yang kita beli misalkan atau kita peroleh sering dikenakan pajak atas barang jasa yang kita peroleh. Kalian pasti pada saat membeli barang atau makan atau apapun pasti kena yang namanya pajak. Nah, pajak itu ada yang harus dibayar oleh kita sebagai wajib pajak, ada yang memang pajak itu dikenakan ke kita, dan nanti misalnya kalau kalian beli makan di McD misalnya, kan pasti kalian tuh kena pajaknya. Nanti si McD itu yang akan membayar pajaknya ke kantor pajak. Nah, ini misalkan contohnya tanggal 25 Maret 2002 PT Kelut menjual barang seharga 10.000. Atas penjualan tersebut PT Kelut memungut pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%, sehingga jumlah kas yang diterima dari pembeli menjadi 11.000. Sehingga PT Kelut membuat jurnal di tahun 2002 pada tanggal 25 Maret adalah
Kas di debit sebesar 11.000, yang dikreditnya penjualan 10.000 dan utang pajak Rp1.000. Ini adalah untuk mencatat penjualan dan utang PPN. Berikutnya dilanjut dengan pendapatan diterima di muka. Perusahaan kadang-kadang menerima pembayaran di muka atas barang atau jasa yang penyerahannya akan dilakukan di waktu yang akan datang. Penerimaan kas yang terjadi sebelum barang atau jasa diserahkan ke pembeli harus diberlakukan sebagai utang, karena penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa di waktu yang akan datang. Contoh, tanggal 1 Desember 2012, CP Serayu menerima pesanan 400 buah kursi kuliah dari PT Merbabu dengan harga 10.000 per buah. Pada tanggal tersebut, PT Merbabu membayar uang muka sebesar 2.500.000. Jurnal CP Serayu adalah di tahun 2012, Desember tanggal 1, kas sebesar 2.500.000, pendapatan diterima di muka sebesar 2.500.000. Jadi di sini ada pesanan dari PT Merbabu, sehingga PT Merbabu sudah membayar uang di muka sebesar 2.500.000, sehingga CP Serayu mendapatkan uang sebesar 2.500.000 dan dia mempunyai kewajiban kepada PT Merbabu yang belum dipenuhinya, yang baru akan dipenuhinya berapa minggu ke depan. Nah, sehingga jurnal yang harus dibuat oleh CP Serayu adalah sebagai berikut. Kas 2.500.000, pendapatan diterima di muka 2.500.000. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember 2012, CP Serayu menyerahkan 100 buah kursi sebagai penyerahan tahap 1. Jadi tadi di sebelumnya itu ada pesanan 400 buah. Nah, PT Serayu sudah menyerahkan sebesar 100 buah kursi sebagai penyerahan tahap 1. Nah, maka jurnal yang dilakukan oleh PT Serayu, SCP Serayu di tanggal 31 Desember adalah pendapatan diterima di muka sebesar 1 juta, penjualan 1 juta. Jadi 1 juta itu adalah dari 100 buah dikali dari 10.000 per buah. Jadi harganya 1 juta. Jadi pendapatan diterima pendapatan diterima di muka di debit itu artinya bahwa sekarang CP Serayu sudah menyerahkan dalam bentuk kursi, sehingga dia sudah pendapatan diterima di muka itu sudah tidak lagi menjadi beban CP Serayu gitu. Jadi sudah terjual sebesar 100 buah. Selain jurnal di atas, CP Serayu juga membuat jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan dan pengurangan persediaan, yaitu harga pokok penjualan sebesar X rupiah dan persediaan sebesar X rupiah. Baik, selanjutnya Ibu akan jelaskan bagian dari utang jangka panjang yang jatuh temponya pada tahun ini. Artinya kalau tadi Ibu jelaskan beberapa diantaranya adalah jangka pendek, dan yang ini sedikit aja Ibu jelaskan tentang utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun ini. Misalkan perusahaan kadang-kadang mempunyai kewajiban jangka panjang yang jatuh temponya harus dibayar dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal neraca. Nah, contoh, PT Kerinci pada tanggal 1 Juni 2000 menerima pinjaman jangka panjang dari Bank Nusantara. Pada tanggal tersebut ditandatangani sebuah promes yang menilai nominal 25 juta dengan jangka waktu 5 tahun. Dalam perjanjian ditetapkan bahwa promes tersebut harus diangsur pada tanggal 1 Januari mulai angsuran Januari 1 Januari 2000 sebesar 5 juta. Berarti di sini ada pinjaman sebesar 25 juta yang diangsur sebesar 5 tahun, maka setiap tahun harus mengangsur sebesar 5 juta. Apabila PT Kerinci menyusun neraca pada tanggal 31 Desember 2000, maka 1/5 dari utang WESA tersebut 5 juta dilaporkan sebagai kewajiban jangka pendek. Jadi 25 juta 1/5-nya, jadi yang 5 juta itu harus sudah dilaporkan di tahun 2000 pada tanggal 31 Desember. Pelaporan dalam neraca. Kewajiban lancar adalah kelompok kewajiban yang harus dilaporkan paling atas dalam neraca, yaitu yang Ibu bilang tadi bahwa kewajiban itu ada di posisi pasifa, yang itu yang paling atas.
Cara penyajian paling lazim dalam praktik ialah mencantumkan utang wesel paling atas diikuti dengan utang dagang dan berikutnya utang lancar lainnya. Ini contohnya. Contoh pelaporan kewajiban lancar dalam neraca, misalkan PT Jaya Wijaya. Neraca ini hanya sebagiannya, yaitu hanya fasipanya saja, yaitu tentang kewajiban. Karena kan di sisi kirinya itu ada aktiva, di bawahnya ada modal. Nah, yang Ibu jelaskan ini hanya yang berkaitan dengan kewajiban lancar saja. Yang paling atas kita lihat di sini ada utang wesel, utang dagang, utang gaji, utang pajak, utang jangka panjang jatuh tempo dalam 1 tahun, utang bunga dan utang lain-lain yang totalnya sekian. Baik, untuk utang gaji dan seterusnya barangkali Ibu akan sampaikan minggu depan. Untuk hari ini Ibu jelaskan dulu sampai di sini, yaitu berkaitan dengan utang jangka pendek, yaitu utang wesel baik yang berbunga maupun yang tidak berbunga, kemudian utang pajak, pendapatan diterima di muka, dan sedikit tadi Ibu jelaskan mengenai utang jangka panjang yang jatuh tempo, yang mana pembayarannya dalam 1 tahun itu dianggap sebagai utang jangka pendek. Baik, untuk lebih jelasnya Ibu minta kalian menyelesaikan tugas seperti yang sudah Ibu minta di lms.unpas.ac.id. Di sana sudah Ibu minta kalian untuk mengerjakan tugas, yaitu ada, kalau ini kelas B sama D itu beda latihan, yang kalian bisa baca sendiri, dilihat di lms.unpas.ac.id. Baik, demikian dari saya. Kalian kerjakan tugas itu sebisanya, karena waktu yang Ibu berikan dari mulai sekarang kalian selesai dengan waktu yang memang sudah ditentukan di jadwal yang sebelumnya. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, dah.